ambil semua, harus dilempar sana ke sini. Itu kan lumayan untung juga kan. Prinsip saya gini, taruh kata kita ambil semua, tapi deadline molor, kita nggak mampu kapasitas produksi. Bagi saya ngecewain customer itu hal yang fatal. Hey Sobat Baron, kembali lagi dengan kita di konten SIDA UMKM Baron Putra SPS. Hari ini kita berada di Mojosongo, Surakarta, dan kita akan SIDA UMKM di vendor UFO Apparel. Kira-kira ada apa aja ya? Ikuti terus konten kita di SIDA UMKM Baron Putra SPS. Permisi. Ya mari, silakan masuk. Saya dari tim SIDA UMKM Baron Putra. Oh iya. Nah, saya mau ketemu dengan owner UFO Apparel. Kebetulan saya sendiri. Ada apa ya Mas? Dengan Mas siapa? Fendi. Oh, dengan Mas Fendi. Nah, ini UFO Apparel mau kita oprak-oprak. Oh iya, silahkan. Silahkan duduk dulu Mas. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Fendi telah mengizinkan tim SIDA UMKM Baron Putra SPS untuk menyidak UFO Apparel. Nah, Mas Fendi, sebelum mengawali sesi wawancara ini, mungkin teman-teman Baron Putra kan ada ingin bertanya, UFO Apparel ini artinya apa? Untuk nama sendiri sih, dari awal dulu sebelum saya mendirikan ini udah pernah punya impian sih. Kan awal kita buka itu dari saya juga kerja ikut orang. Jadi tapi udah mikir untuk jangka panjangnya mungkin nggak mungkin nih aku ikut orang terus. Jadi kan mikir bikin sebuah nama, dan UFO itu dari aku ambil dari kata UFO. Jadi lebih ke apa ya, pesawat luar angkasa ya, ke UFO. Tapi karena orang Jawa kan nggak mungkin kan kalau UFO gitu, aneh ya? Aneh kan kelihatan. Tak bikin kasih Y aja. Jadi lebih ke konsepnya aku bilang biar dikenal sampai seluruh dunia gitu ya. Jadi nggak ada artis yang khusus sih, cuman intinya biar bisa bikin besar. Untuk nama itu kan sangat mengaruh ya. Kayak ada filosofinya tersendiri kan untuk nama. Dan tadi kan Mas Fendi kan bilang ikut orang. Itu berapa tahun? Saya ikut orang kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu 2 perusahaan. Jadi yang pertama itu 1 tahun tapi di retail. Yang kedua itu lebih ke corporate, jadi dia lebih ke perusahaan promosi dari MMT, sablon, banner dan sebagainya lah. Dan di situ sebenarnya basic saya nggak di sablon sih, karena awal saya sekolah dulu kuliah itu lebih ke desain, jadi lebih ke konsep desain. Dan di situ saya di divisi desain, cuman lihat orang sablon gitu kayaknya tertarik. Di situ aku mulai belajar dari awal gimana sih caranya bikin kaos, dan emang dari kuliah udah seneng sama kaos, sering bikin customan gitu, tapi belum ada pikiran untuk buka sendiri. Terus dengan berjalannya waktu kayaknya
bisa menghasilkan duit nih dari hobi. Nah, sambil berjalan saya ikut orang, terus bikin aja desain dari custom gitu kan, diupload atau di WA. Terus saya mulai ngerintis dari lempar sampai sekarang bisa produksi sendiri. Nah, kita masuk ke UFO Store, UFO Apparel, maaf ya. UFO Apparel ini berdiri sejak kapan? Mulai buka itu Januari 2019. Oh, baru berarti? Baru 3 tahunan. Baru 3 tahun ya. Nah, dari merintis dari 2019, hal apa yang pernah dialami, hal sulit UFO Apparel? Yang jelas kan kalau orang usaha awal itu kan yang pertama pasti kan di pemasaran, penjualan. Belum banyak orang yang ngerti, modal kita kan nggak juga dari nol, dari sedikit nggak langsung banyak, dari sedikit demi sedikit bertahap. Untuk masalah kesulitannya karena kita awam, karena basic saya bukan di produksi ya, lebih ke desain, makanya biasanya kendalanya di produksi. Jadi sambil bekerja sambil jalan, banyak trial errornya lah istilahnya, kurang lebih seperti itu. Kalau soal marketing? Untuk marketing sampai saat ini masih saya sendiri. Cuman untuk media promosi iklan berbayar juga sih, dan berbayar. Terus yang paling utama biasanya koneksi. Jadi seperti teman-teman waktu sekolah, waktu SD atau apa, tak cari lagi, tak minta kontaknya, kadang tak tawarin nih. Dan untuk lainnya itu juga buka toko fisik, paling enggak kalau orang datang ada tempat untuk transaksi. Ini untuk customer sendiri kebanyakan desain dari customer sendiri atau Mas Fendi yang desainkan? Relatif sih Mas. Kebanyakan kan kita kan kayak istilahnya clothing offline juga. Jadi dia udah tahu desain, udah ngerti desain, bisa langsung kita proses. Tapi untuk customer yang beberapa juga ada sih yang belum tahu desain, yang masih awam cuma ngasih konsep gitu kan, kita juga bisa bantu desain sampai deal, baru kita proses ke produksi. Untuk harga nih, kita bicara harga. Kaos combat di sini berapa, Mas? Pakai sablon atau enggak, kaos polosan aja dulu? Oh, polos. Kalau polos itu kita di harga 35 per pieces ya? Ya, per piece. Beda ukuran, beda? 35.000 itu size S sampai XL. Nah, itu kan yang membedakan cuma nanti di panjang sama di atas itu biasanya. Untuk plus sablon, plus desain? Plus desain itu kalau dari satuan ataupun lusinan itu kita start formnya 55.000. Cuma nanti tinggal lihat desain sama quantity, dia mau satuan atau mau lusinan atau mau jumlah partai besar. Tergantung jumlah juga ya. Bisa juga di bawah 55.000 karena partai besar gitu. Jadi ini lebih ke customer kebutuhannya berapa nih, berapa piece. Dia untuk kaos promosi atau untuk kaos distro kan beda kualitas bahan juga kan. Kita kan juga bisa menyesuaikan budget sesuai permintaan customer juga. Apalagi yang untuk media-media promosi kayak kaos yang mau dikasih ke sales-sales atau apa segala macam kan, dia pasti mintanya harga yang relatif murah, dan itu kita bisa bicarakan di sini. Jadi lebih ke customer budgetnya berapa gitu. Tapi kalau kaos distro kayak clothing atau apa segala macam yang kita kerjakan, memang udah dari awal speknya kaos sama sablon segini, jadi nggak perlu tawar menawar. Berarti udah ada ketentuan sendiri, harga berapa sendiri, untuk jumlah yang dibutuhkan berapa, udah ada harga sendiri ya. Nah, untuk UFO Apparel ini nyablonnya apa aja, Mas? Plastisol sama kita apa? Ada untuk satuan kita pakai ada DTG, DTF juga ada, Polyflex. Untuk lusinannya kita ke plastisol rubber. Oh, rubber juga ya? Ya, juga. Nanti mungkin pascas juga. Ini kan masih nyoba-nyoba, masih anak-anak masih trial error. Jadi kita sebelum mau pemasaran sebuah
produk atau jasa pasti kita coba dulu sebelum kasih ke customer. Apa ini kendala nih, mudah bercanda atau segala macam. Intinya kendala-kendala di produksi kita coba dulu sampai pencucian dan segala macam. Jadi untuk kaos yang udah ke customer itu benar-benar yang udah kualitas lah istilahnya. Intinya UFO Apparel itu menjaga kualitas. Iya. Nah, jadi kan untuk teman-teman di rumah kan jangan khawatir, langsung aja ke UFO Apparel. Untuk karyawan UFO Apparel berapa Mas? Sementara baru 2 sama saya sendiri. Oh, berarti 3 sama Mas ya. Cuman biasanya kalau memang kerjaan numpuk banyak ada sih yang freelance. Jadi kayak packing, press itu kan nggak perlu keterampilan khusus lah, diajarin sebentar gitu udah bisa. Nah, untuk 3 tahun ini yang sering diorder di UFO Apparel itu apa Mas? Kayak sablonan apa? Plastisol atau DTF, DTG? Untuk produksi kita hampir 85% ke plastisol sih. Rubber itu masih jalan tapi kisaran tahun-tahun 2019-2020. Untuk tahun berikutnya udah hampir semuanya 85% ke plastisol. Tapi untuk satuan lebih ke polyflex sama DTG. Kalau DTF belum terlalu sih, karena masih baru, dan biasanya kalau DTF dengan jumlah yang lusinan pasti tak sarankan ke plastisol daripada DTF-nya gitu. Nah, untuk DTF, plastisol, kita perempuan 2 itu. Itu dibanderol berapa? DTF sama plastisol. Plastisol sendiri, DTF sendiri. DTF sama plastisol itu hampir mirip sih Mas, harga nggak selisih banyak sih. Cuman kan kalau plastisol itu kalau jumlah cuma 1 lusin gitu kan pasti harganya lebih mahal daripada DTF. Itu kan pasti, karena kan DTF kan tinggal print press. Ya. Kalau plastisol kan agak ribet ya. Tapi selama ini aku coba untuk keawetan tetap lebih ke plastisol. Apalagi untuk jumlah banyak. Harga kan bisa lebih murah bahkan dari DTF gitu. Nah, kita bicara keunggulan. Contoh di Surakarta lah ya, kita dikatakan Surakarta dulu. Surakarta kan banyak vendor. Ya nggak bisa dihitung lah. Dia punya kualitas tersendiri. Sama UFO Apparel punya kualitas standar tersendiri. Nah, menanggapi persaingan yang ditonjolkan UFO Apparel itu apa? Kita lebih ke sablon instan sih Mas sebenarnya. Kayak kemarin itu ada order 70 kaos dan waktunya mepet banget, cuma 30 hari, dan dia mintanya plastisol, nggak mau DTF. Biasanya kita langsung atur schedule sama anak-anak produksi, bilang ini diprioritaskan dulu. Tapi alhamdulillah juga kelar gitu loh. Jadi lebih ke apa ya, selain kualitas juga kecepatan juga sih. Terus untuk deadline, jadi customer lebih seneng kan pastinya kalau kita nggak molor-molor gitu kan. Dan untuk anak-anak ini di tempat itu kan sistemnya kalau emang kerjaan banyak ya udah kita lemburkan. Yang penting customer bisa sesuai sama permintaannya dia, datanya. Jadi untuk kecepatan waktu sama kualitas tuh penting untuk UFO nomor Apparel. 1. Jadi untuk teman-teman sobat baron di rumah yang mau sablon, langsung aja ke UFO Apparel. Dijamin kualitas sama kecepatan terjamin. Ada standarnya ya Mas ya. Dicoba aja. Nah, langsung aja kita ke sesi berikutnya tentang UMKM di benak Mas Fandi. Apa sih UMKM? Usaha menengah sih ya, menengah ke bawah, jadi lebih ke orang usaha tapi dengan modal yang budget nggak terlalu besar. Menurut saya seperti itu. Nah, ini kan UMKM di Indonesia kan banyak sih Mas. Terutama sablon. Pesan untuk UMKM di rumah di seluruh Indonesia untuk dari Mas Fandi seperti apa? Tetap semangat, jangan lupa berdoa,
dan kita jalanin aja apa yang dikasih sama yang kuasa, jangan pernah menyerah, dan tentunya tetap jaga kualitas, jangan lupa untuk tetap nyablon buat sabloner Indonesia. Oke Mas Fendi, cara order di UFO Apparel bisa disampaikan? Untuk teman-teman yang mau order sablon dari satuan-satuan dengan kuantiti banyak, kalau jumlah besar, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Untuk Shopee sama Tokopedia mungkin next akan kita bikinkan untuk order lewat toko online, atau langsung datang ke store ya? Ya, bisa langsung datang ke store di Jalan Agung 2, RT 5 RW 9, Mojosongo, Solo. Oke Sobat Baron, nah kita tadi kan udah berbincang-bincang banyak sama Mas Fendi, owner dari UFO Apparel, dan kita nyatakan UFO Apparel dinyatakan lulus sidang. Deng 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 deng. Terima kasih. Terima kasih untuk Baron Putra. Semoga sukses tambah besar. Amin. Dan ini ada beberapa bingkisan dari Baron Putra SPS. Mohon diterima ya Mas ya. Terima kasih. Sobat Baron, tadi kan kita sudah oprak-oprak nih di UFO Apparel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel YouTube Baron Putra SPS. Dan selalu dukung UMKM Indonesia. Ingat sablon, ingat Baron.